Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah sarapan? Ada yang belum? Mungkin ada yang belum sarapan? Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mungkin salah satu ada yang mau mimpin doa. Ketua kelas mungkin? Namanya siapa tahu? Jujur ya? Bisa dipimpin doanya. Ini ngantuk, ada Japas. Japas mana Japas? Japas? Japas ngantuk. Japas ngantuk. Kemarin juga jam berapa? Jam 10. Ngapain? Kabar? Ya, karena ini saya lihat banyak yang ngantuk. Kita breaking sebentar biar gak ngantuk. Ya, jadi nanti kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuk tangannya satu kali. Kalau bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, 3 kali. Kalau selamat malam, gak ada tepukan, tepuk angin. Gak ada suaranya. Percobaan ya. Selamat siang. Siang, 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 sore, sore, pagi, malam. Ya, yang di depan saya tanya nih, ada pertanyaan. Kalau bisa jawab, kalian duduk. Kalau nggak bisa jawab, berdiri. Ya, pertanyaannya, Insinyur Soekarno itu siapa toh? Presiden keberapa? Ke-1. Asalnya dari mana? Blitar. Terus simbol negara kita apa? Simbol Garuda. Sila Pancasila ada berapa tuh? Beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada teman-teman kalian yang maju. Kira-kira ada gambaran toh? Ada gambaran nggak toh? Hari ini kita mau materi kita apa? Pancasila atau gitu kan mau bahas apa tuh? Prasetak. Yang sangat awal hari ini saya mau membahas atau materi kita hari ini itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 nih. Ada 3. Yang pertama, kalian itu diharapkan nanti bisa menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai panggilan dari Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua ini menjelaskan proses kelahiran Pancasila dari mulai awal rumusan sampai akhir, sampai dirumuskan, sampai benar-benar Pancasila bisa ditetapkan sebagai dasar negara. Terus yang ketiga, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi Pancasila itu kan silanya ada 5, dan 5-5-nya ini itu erat kaitannya dengan kehidupan kita. Kayak mulai dari ketuhanan itu kita ngapain tuh di kehidupan? Doa, beribadah, sholat, terus tetap gotong royong, bersihkan kelas, juga kebersihan kelas itu masuk ke kesatuan Indonesia. Sebelum kita mulai lebih lanjut, Sandal gagal lapor Pemersatu Negara Indonesia. Namun siapakah sosok Garuda sebenarnya?
Benarkah burung Garuda memang benar-benar ada? Di seluruh dunia ternyata ada banyak negara yang menjadikan Garuda sebagai lambang negara. Tapi kalau dibandingkan Garuda milik Indonesia memang lebih terasa di burung mana? Tidak inilah serius kita penasaran. Jangan-jangan Garuda ini sebagai sepuluh. Tapi coba kita lihat dulu Garuda Pancasila mula-mula yang digantung oleh Sultan Hamengkubuwono. Ketika berasal burung mana? Kalau kita baca sejarahnya, sosok Garuda Pancasila bisa jadi memang inspirasi dari Garuda berupa mitos tunggal dan dewa Wisnu. Garuda adalah makhluk setengah burung setengah manusia yang pemberani. Dan karena Wisnu adalah dewa pelihara, sejak dulu Garuda juga dianggap sebagai lambang kemakmuran. Jadi sebelum Indonesia satunya ada yang jauh lebih tinggi. Garuda sebagai lambang dia gambar di depan. Dan tadi setelah lihat video, kalau lihat burung Garuda di depan, yang ada di belakang kalian atau di pikiran kalian apa kira-kira? Elang Jawa. Apa? Mau mana? Kalau kamu mau mana kalau lihat burung Garuda di depan nih? Yang dipikir itu mana itu apa? Warna. Terbang. Mbak? Oh, elang Jawa. Terus mau mana tadi juga terbang? Terus mungkin ada lagi? Ya banyak ya. Ada yang bilang bisa terbang. Gagak, jambul, punya sayap. Ya jadi burung Garuda itu ya yang tadi kalian bilang itu benar jawabannya kayak bisa. Ya jadi ini adalah penjelasannya. Jadi helai atau bulu yang ada di lehernya burung Garuda itu ada jumlahnya ada 45. 45 itu menggambarkan tahun kemerdekaan. Terus 17 helai. 17 helai di sayapnya itu menggambarkan apa? Tanggal kemerdekaan. Terus 19 nih, ada 19 Tahun. di mana ya? Di bawah perisai atau pangkal ekor yang atasnya ekor itu ada 19 berarti. Yang kemudian terus yang nomor 8 itu ekornya ada 8 helai dulu ada ekor. Terus kakinya mencengkram, ada pita tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa toh? Berbeda tapi tetap satu jua. Jadi maksudnya itu meskipun kita beda suku, beda keyakinan, beda agama, beda ras, beda gender, itu kita tetap sama bangsa Indonesia. Gak cowok toh, tapi saya juga berpartisipasi dalam melawan penjajah. Kalau cewek itu yang paling diingat itu siapa toh? Kartini. Terus ada lagi istrinya Soekarno. Apa? Nah, perjuangannya apa? Menjahit bendera. Itu salah satu bentuk perjuangan dari kaum perempuan. Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Gak semua negara itu punya yang namanya dasar negara loh. Jadi kalau negara itu nggak punya dasar negara tersebut itu nggak kokoh, gampang goyah, gampang runtuh. Jadi Pancasila itu sebagai dasar perumusan undang-undang dasar. Jadi Pancasila itu juga sekedar hafalan. Di sini ada yang hafal Pancasila. Hafal semua ya? Iya. Kan tiap hari Senin juga dibacakan kan sama pembina acara. Jadi maksudnya itu bukan hanya sekedar hafal, tapi kalian itu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya itu apa aja toh? Terus begitu pun juga burung Garuda. Burung Garuda itu desainnya mengalami perubahan. Bisa kalian lihat, yang pertama ini kan desainnya masih kasar, belum halus. Itu dirancang sama Sultan Hamid kedua. Desain kasarnya, jadi bisa kalian lihat itu kan masih kayak orang ya, bukan burung, tapi orang ya. Orang punya sayap, terus megang perisai, kakinya masih nyengkram Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua ini mulai bentuk orangnya berubah jadi burung, tapi belum apa ya, udah burung tapi masih belum halus.
ini disempurnakan sama Garuda Pancasila yang diresmikan tanggal 11 Februari 1950 tanpa jabul, tapi kakinya masih megang kita Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang terakhir ini yang kita kenal sekarang. Ini ada video penjelasannya, Pak. Pasca kemerdekaan pada tahun 1945, Soekarno, pemiliknya saat itu sedang mencari identitas bangsa yang kokoh. Dia menemukan inspirasi dalam kebudayaan asli Indonesia, terutama pada zaman kerajaan Hindia seperti Majapahit. Soekarno giat memperjuangkan nilai-nilai sosial dan budaya dari masa lalu untuk diterangkan kembali pada negara yang baru lahir. Warna bendera Indonesia yang mirip dengan bendera Majapahit adalah salah satu contohnya. Untuk lambang negara, Soekarno mengadakan sayembara dan dia tertarik pada desain burung Garuda karya Sultan Hamid II. Desain tersebut sesuai dengan identitas keagamaan dan kebudayaan Indonesia yang ingin dipromosikan Soekarno. Lambang negara itu pertama kali diperkenalkan pada publik pada 15 Februari 1950 dengan penyempurnaan terus dilakukan seperti merubah bentuk kepala burung menjadi berjambul dan memperbaiki bentuk cakar kaki. Pada 20 Maret 1990, bentuk final lambang negara diperoleh dan pelukis istana yang pertama bulan diminta untuk melukis ulang sesuai dengan rancangan final Sultan Hamid II yang masih digunakan hingga saat ini. Jadi desain burung Garuda itu diambil dari masa peradaban kerajaan, ya kan? Di kerajaan itu sudah diterangkan kan kerajaan. Ya, jadi kesimpulan yang tadi misalkan yang di depan, jadi Pancasila itu bukan dari sekedar gampangan, bukan dari sekedar gampangan aja, tapi penerapan di kehidupan sehari-hari. Ya seperti yang tadi sudah ditanyakan, seperti saya tanya ke siapa sendiri ya. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Andi. Iya, jadi Pancasila itu masih relevan sampai zaman sekarang. Bahkan ya sampai zaman sekarang dipakai. Kayak misalkan nih tadi mau daftar tentara, itu biasanya yang dites itu tentang nasionalismenya kepada negara, kepada Indonesia, itu masih dipakai. Ini Guntur, ada berani Guntur? Ya, hubungannya Pancasila dan kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Dimulai dari Guntur bangun pagi sampai Guntur tidur lagi, itu pasti ngomongin. Kalau di Guntur bangun pagi ngapain kan? Mandi. Loh, gak sunat. Ya, sama. Habis itu berangkatnya saling bapak ibu nggak? Ya, menghormati orang tua kan. Sampai sekolah ketemu teman-teman. Temannya banyak. Jauh beda-beda teman. Dari sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Oh ya, mungkin Risma mau tanya. Ya, Risma. Ya, karena Risma ngantuk, tak tanya nih Risma. Menurut Risma nih, sila mana toh yang paling sering dilanggar di sekolah? 2 dan 3. Iya. 2 berapa? 2 dan 5. Apa 2 dan 5 itu? Kalau di sekolah itu apa? Ini sama? Tidak adil ya? Katanya Risma, sila yang sering dilanggar di sekolah itu bunyi sama tidak adil. Di sini ada yang merasa tidak adil? Ya? Gimana? Kita adil semua.